an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Qala Allah ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia, hari ini kita melihat fenomena alam berupa gerhana bulan. Gerhana adalah bukti kebesaran Allah. Gerhana bukan sebagaimana diyakini sebagian masyarakat dahulu bahwa itu peristiwa ditelannya bulan atau penanda bencana bagi petani, peternak dan lainnya. Keyakinan seperti itu tidak benar, sebab gerhana adalah salah satu bukti akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 40, lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya atau garis orbitnya. Ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan dan bumi berada di satu garis lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu adalah gerhana matahari. Jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka itu disebut gerhana bulan. Dan itulah fenomena alam yang kadang terjadi. Allah menciptakan bulan sebagai cahaya, matahari sebagai sumber cahaya, dan Allah menciptakan orbit atau garis edar segala benda langit untuk kehidupan manusia di bumi, dan sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan mitos-mitos ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, tetapi kita banyak beristighfar, banyak mohon ampun dan selalu bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat gerhana bulan yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bila terjadi gerhana untuk berdoa kepada Allah, mendirikan salat sunnah gerhana, bertakbir dan bersedekah sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang berbunyi, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbara wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan sholat dan bersedekah. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika gerhana terjadi, hendaknya kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab peristiwa tersebut mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian hari kiamat, atau karena takut azab Allah yang diturunkan akibat dosa-dosa yang dilakukan. Juga mengingat apa yang pernah disaksikan Nabi Muhammad SAW dalam salat khusuf.
Diriwayatkan bahwa dalam salat kusuf Rasulullah pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan neraka. Bahkan beliau ingin mengambil setangkai dahan dari surga untuk diperlihatkan kepada mereka. Beliau juga diperlihatkan berbagai bentuk azab yang ditimpahkan kepada ahli neraka. Karena itu dalam salah satu khutbahnya selesai salat gerhana beliau bersabda, "Wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis muttafaqun alaih. Maka dari itu marilah kita persiapkan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi, dan marilah kita usahakan untuk dapat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, betapa kecilnya manusia jika dilihat dari kajian ilmu pengetahuan modern. Bulan yang sedang mengalami gerhana kali ini hanyalah komponen sangat kecil dari materi alam semesta ini. Sedangkan segala hal yang membentuk isi alam semesta ini hanyalah berkontribusi pada secuil materi yang telah diketahui ilmu pengetahuan saat ini. Sementara sisanya sama sekali belum diketahui. Pandemi COVID-19 juga menunjukkan betapa kecilnya kita. Virus yang sedemikian kecil yang sama sekali tidak bisa dilihat secara kasat mata oleh kedua mata kita ternyata mampu menimbulkan dampak besar yang kita lihat pada saat ini. Keagungan Allah seharusnya mengalahkan kita pada kesadaran dan akan ketidakberdayaan diri kita, sehingga memunculkan sikap merasa bersalah, memperbanyak istighfar, dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa gerhana bulan dan pandemi COVID-19 semestinya menyadarkan kita akan kebesaran Allah. Momen gerhana bulan menjadi media untuk memperbanyak permohonan ampun, permohonan taubat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga fenomena gerhana kali ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan hati kita untuk ikhlas menolong sesama serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam sekitar kita. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia, pada saat gerhana bulan ini marilah kita tingkatkan motivasi kita untuk belajar memahami alam semesta. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk meningkatkan ibadah kepadanya dan memikirkan segala keindahan ciptaannya. Sebagaimana surat Ali Imran ayat 190 dan sampai dengan 191 Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-shadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin waradallahumma an ummahatil mu'minin wa alil baitil tahirin
wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anil a'immatil muhtadin Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa anil awliya'i was salihin amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah fattaquh wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi bis salati was salami ala nabiyyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba' wal fahsya'a wal munkar wasyufal mukhtalifah wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.